Halo semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai modul 7, yaitu sorting. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Marsha Josafrina dengan kode asisten AWA. Aku Syahidah Asmamanina dengan kode asisten SYA. Aku Bradley Patmotomo dengan kode asisten BIT. Saya Gede Primana Jadikananda dengan kode asisten JOT. Selamat menyaksikan. Halo semua, kembali lagi dengan aku kode asisten AWA yang akan menjelaskan mengenai pengertian dari sorting. Sebelum itu, apa ya tujuan dari praktikum sorting? Yang pertama, untuk memahami dan mengerti logika pengurutan dengan menggunakan metode selection sort, insertion sort, dan bubble sort. Lalu yang kedua, ada mampu mengimplementasikan logika pengurutan ke dalam program menggunakan bahasa C. Langsung saja, apa itu sorting? Jadi, sorting adalah suatu algoritma pengurutan sekumpulan data atau array. Tidak hanya untuk angka seperti integer, float, double, dan lain-lain, tapi dapat juga berupa karakter, string, dan struct. Sorting dapat dilakukan dengan cara ascending dan descending. Apa ya perbedaannya? Ascending itu pengurutan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Contohnya 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya, atau sampai 10. Sedangkan descending itu kebalikannya, yaitu pengurutan dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Contohnya 10, 9, 8, 7, sampai 1. Lalu, kenapa ya sorting itu penting? Karena dengan data yang terurut, proses pencarian maupun analisis data dapat menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Maka dari itu, di Deskom Laboratory ini ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurutkan sebuah data yang dapat kita pelajari. Metode yang dapat digunakan untuk sorting itu ada selection sort, insertion sort, dan bubble sort. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Jyoti dengan kode asisten JOT. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan salah satu logika sorting, yaitu selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan berulang kali mencari elemen secara bertahap. Kunci utama dari selection sort adalah mencari nilai ekstrim, antara nilai itu maksimum atau nilai minimum, tergantung kita mau mengurutkannya seperti apa. Kalau kita mau mengurutkannya secara ascending atau dari kecil ke terbesar, kita akan mencari nilai ekstrim minimumnya. Kalau kita mau mengurutkannya dari terbesar ke terkecil atau kita biasa sebut dengan descending, maka kita akan mencari nilai ekstrim maksimumnya. Nah, lalu apa sih yang akan terjadi setelah kita mencari nilai minimum atau maksimum? Nah, setelah kita mencari nilai ekstrim minimum atau maksimum, kita akan menukarkan nilai tersebut ke indeks pertama atau data pertama. Nah, selection sort itu kerjanya kayak gitu. Dia bakal terus nyari nilai minimum atau maksimum, ditukarin ke depan, cari lagi, ditukarin ke depan. Nah, kalau udah benar-benar terurut, dia akan selesai selection sortnya. Nah, mungkin kalau tadi aku jelasinnya mungkin kayak masih masih rancu ya, mungkin belum kebayang. Nah, ini ada kok, tenang aja, ada ilustrasinya gimana sih selection sort ini bekerja. Oke, sebab itu di sini kita punya data, ada 5 buah data, yaitu 3, 2, 8, 1, 5. Nah, jelas semua ini belum terurut kan? Nah, aku di sini ingin mengurutkannya secara ascending, dari terkecil ke terbesar. Jelas di urutan pertama kita akan menaruh nilai terkecil kan. Nah, maka kita akan pastikan kita mencari nilai ekstrim terlebih dahulu, yaitu nilai ekstrim minimum. Nah, dari data ini nilai ekstrim minimum yang cocok adalah yang paling kecil, yaitu adalah 1. Nah, dia akan scan dulu 3, 2, 8, 1, 5. Ketemu tuh ternyata 1 adalah yang terkecil. Nanti dia akan tukar 1 ke depan dan 3-nya ke tempat si 1 yang sebelumnya. Setelah itu 1 kita akan isolasi karena dia tempatnya udah benar kan, dia yang paling kecil. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai ekstrim selanjutnya, yaitu ada 2, 8, 3, 5. Yang paling kecil itu yang mana sih? Nomor 2. Nah,
Karena nomor 2 ini dia sudah benar posisinya, maka tidak perlu nggak usah ditukar lagi kemana-mana. Udah stop, kita isolasi dia, biarin dia di situ. Set. Nah, sekarang lanjut kita nyari nilai ekstrim lagi, yang minimumnya yang paling kecil mana tuh, di antara 835. Set. Nah, ketemu kan, ternyata 3 itu yang paling kecil. Nah, langsung kita tukar ke tempatnya si 8. Set, karena 3-nya sekarang sudah benar posisinya, maka dia akan diisolasi dan tidak akan dipindah lagi kemana-mana. Selanjutnya sisa 8 sama 5. Nah, antara 8 sama 5 mana sih yang paling kecil? Jelas dong, 5 kita tukar ke tempatnya 8. Dan karena datanya sudah turut 1, 2, 3, 5, 8 dengan metode ascending, yaitu dari terkecil ke terbesar. Yang jelas satunya yang paling kecil dan 8 paling besar, maka data ini sudah terurut dengan metode selection sort. Kira-kira begitu. Semoga dapat dipahami ya. Halo semuanya, kembali lagi di sini aku akan menunjukkan bagaimana sih codingan dari selection sort ini. Mungkin langsung aja aku bakal ngejelasin pelan-pelan, semoga dapat dipahami ya. Seperti biasa, pertama kita akan menginputkan library yang akan kita pakai. Di sini seperti biasa stdio.h, standard.h, lalu in main, lanjut ke pendeklarasian variabel, yaitu ada int ij. I sama j ini gunanya untuk apa sih? Untuk nanti kita di looping ya. Kan di sini sorting tuh sangat erat kaitannya dengan perulangan atau looping. Lalu ada temp. Temp sih gunanya adalah untuk menampung variabel temporary. Gunanya buat apa sih? Nanti kan untuk contoh tadi itu tuh ada menukar nilai kan, 3, 2, 1 sama 3 ditukar. Nah, untuk melakukan penukaran ini kita membutuhkan yang namanya variabel temporary. Kenapa butuh? Jadi misalnya ada analoginya. Ini aku pengen nukar dari barang tangan sebelahku di sini dengan di sini. Kalau biasanya kita tinggal nukar kayak gini, set, udah ketukar. Cuman kalau dalam pemrograman kita butuh yang namanya temporary, yaitu untuk menyimpan dulu barang yang ada di sini ke meja. Meja ini sifatnya adalah variabel temporary. Kita simpan dulu barangnya ke meja, taruh, terus barang yang sebelah kita bawa ke samping, lalu barang yang harusnya kita bawa ke sini tinggal diambil dari meja. Nah, jadi meja ini sifatnya cuma buat nyimpan barang yang di sini secara sementara. Nah, itulah gunanya dari variabel temporary. Lanjut ke min. Min ini untuk menampung nilai ekstrim minimum. Karena aku di sini pengen programnya untuk mengurutkan secara ascending dari terkecil ke terbesar. Jumlah ini untuk menampung banyaknya data nanti yang pengen kita inputin. Nah, int angka kurung siku 50. Nah, ini untuk array ya, deklarasi array yang tempat kita nyimpan data-data yang nanti. Nah, pertama-tama nanti ada di programku akan ada input banyaknya data. Misalnya kita pengen ada ngimputin 5 data nanti, ya udah tinggal inputin 5. Nah, setelah kita inputin banyaknya data, ntar akan ada perulangan untuk menginputkan masing-masing datanya ke dalam array angka. Jelas indeks itu dimulai dari 0 ketika i-nya kurang dari jumlah data yang tadi kita kita inputin. Misal nih kita pengen data itu ada 5, ya udah berarti ketika i-nya kurang dari 5 nanti otomatis pokoknya sesuai dengan apa yang kita inputin. Setelah itu ada printf data ke sekian. Misal nih kan biasanya kalau kita cuma naruh i doang, otomatis dia akan ikutin ini kan, data ke 0 gitu. Kayak nggak enak nggak sih? Nah, aku tuh pengen biar di sini tuh data ke 1 mulainya. Ya udah i-nya tinggal ditambah 1 ke 1. Jangan lupa scan f itu untuk mendapatkan inputan. Jangan lupa ampersandnya ya guys. Ampersand angka i sesuai dengan kemana sih kita mau inputin, jelas ke array yang tadi kita pengen inputin. Nah, mungkin di sini aku nggak bakal jelasin secara lebih dalam karena jelas ini ada di modul-modul sebelumnya ya. Aku bakal ngejelasin lebih banyak di ini proses bagaimana selection sortnya. Oke, pertama dimulai dengan perulangan i sama dengan 0 ketika i-nya jumlah data kurang dikurang 1. Misal nih jumlahnya ada 5, berarti i-nya kurang dari 5 kurang 1 4, berarti i kurang dari 4. Pertama-tama setelah ada perulangan ini di dalamnya akan ada min sama dengan i. Misal nih minnya itu adalah i, maka misal di sini i-nya 0, maka min-nya akan sama dengan 0 juga, kayak mengikuti gitu. Setelah itu akan ada perulangan yang iterasinya di sini berdasarkan j.
Ya dimulai ketika J-nya sama dengan I plus 1. Nah karena I-nya disimul dari 0, maka ketika J sama dengan 1, J kurang dari jumlah. Misalnya jumlahnya 5, maka J kurang dari 5, J plus plus. Nah gimana? Kayak mungkin masih kelihatannya apa sih ini ya? Bakal aku jelasin di sini. Jadi fungsi J di sini adalah untuk mencari nilai-nilai terkecil selanjutnya atau setelah indeks 0 tadi atau data pertama. Makanya di sini di I pertama itu jumlahnya dikurang 1, sedangkan di J di sini dia tetap J itu akan selalu mendahului si I sendiri. Kenapa? Karena J ini tugasnya dulu untuk mencari nilai-nilai terkecil pada data tersebut. Nah, langsung nih di dalam J, perulangan J akan ada sebuah percabangan if else. Jika angka pada indeks J kurang dari indeks min, akan terjadi sebuah pertukaran nilai seperti yang tadi aku jelasin di awal tentang temporary tersebut. Kayak gimana sih cara pertukarannya? Kalau diimplementasi secara coding, dia akan seperti ini sifatnya. Nah, di sini akan ada ilustrasi. Ketika angka pada indeks J itu kan dimulai dari 1. Kenapa? Karena J sama dengan I plus 1, 0 plus 1, J sama dengan 1. Ketika angka pada indeks 1 kurang dari angka pada indeks kan 0, kan angka pada indeks min ini, min itu sama dengan 0, berarti indeks min kan, angka pada indeks 0 kan. Ketika angka setelahnya kurang dari angka sebelumnya, nih poinnya nih di sini, maka akan terjadi penukaran. Misal nih, aku di indeks ke 1, angka indeks 1 ada 3, indeks ke setelahnya ada indeks 1. Nah, ketika angka setelahnya kurang dari angka sebelumnya, maka dia akan ditukar. Nah, tukarnya itu gimana? Nah, pakai ini. Dia akan terus begitu prosesnya sampai akhirnya terurut semua. Setelah itu ntar akan ada ininya. Ini adalah untuk menampilkan data setelah terurut. Oke, salah ya. Coba kita run. Misal banyaknya data ada 5. Data pertama 3, 2, 1, 8, 5. Sip. Dia akan tertukar sesuai dengan 1, 2, 3, 5, 8. Mungkin sekian penjelasan dariku, semoga dapat dimengerti. Jika masih belum, sampai jumpa di ruang praktikum. Semangat! Halo teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai metode sorting lainnya, yaitu insertion sort. Insertion sort ini merupakan metode pengurutan data acak dengan cara membandingkan elemen-elemennya, kemudian menyisipkan elemen tersebut ke bagian atau ke posisi yang sesuai dengan urutannya. Bayangin aja kayak kalau kita mau menyusun kartu. Kita akan mengambil satu persatu kartunya, kemudian menyisipkan kartu tersebut ke posisi atau ke urutan yang sesuai. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat video simulasi mengenai logika cara kerja dari insertion sort ini. Nah, kita lihat di sini udah ada 5 elemen, yaitu 3, 2, 8, 1, dan 5 yang akan kita urutkan secara ascending atau dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Nah, dalam insertion sort itu kita selalu memulai proses pengurutannya dari elemen yang kedua. Nah, dalam angka ini, dalam urutan angka ini, elemen yang kedua itu adalah angka 2. Nah, kita lihat videonya. Di sini kita akan mengambil angka 2 untuk kita bandingkan dengan angka di sebelah kirinya. Jika angka yang kita ambil ini lebih kecil dari angka yang di sebelah kirinya, maka angka 2 ini akan diposisikan ke posisi yang paling kiri. Seperti ini, berpindah. Nah, proses tersebut akan berulang ke elemen-elemen selanjutnya. Selanjutnya di sini ada angka 8 ya, kita lihat. Dia akan diambil, kemudian kita akan bandingkan dengan angka di sebelah kirinya. Angka-angka di sebelah kirinya itu ternyata lebih kecil dari angka 8 ini. Maka angka 8 ini tidak akan bergeser ke kiri karena dia lebih besar dari angka di kirinya. Jadi dia akan tetap di tempat semula. Selanjutnya kita akan lihat dari angka 1, kita bandingkan dengan angka-angka di sebelah kirinya.
dia akan bergeser ke posisi paling kiri karena dia lebih kecil dari angka-angka di sebelah kirinya. Nah, selanjutnya untuk angka 5, kita bandingkan dengan angka sebelah kirinya. Nah, selesai, akhirnya terurut. Jadi, seperti itulah simulasi, kurang lebih simulasi untuk logika dari insertion sort ini. Nah, baik, selanjutnya kita bakal bahas mengenai kode program insertion sort dalam bahasa C. Nah, di sini seperti biasa kita akan mulai dengan hashtag include stdio.h. Kemudian ada in main di sini dan juga dilanjut dengan deklarasi array dan variabelnya. Di sini arraynya berisi 5 angka acak ya. Ada 12, 11, 13, 5 dan 6. Yang nantinya akan kita urutkan secara ascending, yaitu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini ada proses utama dari insertion sort itu sendiri, yang terdiri dari 2 proses looping. Nah, kita akan bahas dulu untuk loop utamanya. Di sini kita pakai for loop dengan kondisi i sama dengan 1, i lebih kecil dari n, i plus plus. I sama dengan 1 ini berarti kita akan memulai proses pengurutannya itu dari indeks 1 atau yang bisa kita sebut elemen kedua. Karena dalam array itu kita mulai dari 0, maka array indeks yang elemen kedua ini merupakan indeks 1. Kemudian di sini ada i lebih kecil dari n. N ini adalah jumlah dari elemen yang ada di dalam arraynya. Di sini elemennya ada 5 berarti n ini sama dengan 5. Kemudian i plus plus ini mengartikan bahwa proses ini akan berlanjut ke data-data atau elemen-elemen selanjutnya satu persatu. Nah, ketika kondisi ini terpenuhi, maka di sini kita akan dapat angka yang akan kita bandingkan dan juga angka pembandingnya. Angka yang akan kita bandingkan itu adalah sebagai contoh tadi kita ambil angka 2. Angka 2 ini kita sebut key yang akan kita bandingkan dengan angka di sebelah kirinya. Nah, angka yang di sebelah kirinya itu adalah J, yang mana I min 1. I min 1 ini merupakan indeks min 1 atau kurang bergeser ke kiri. Makanya angka sebelah kiri dari angka yang akan kita bandingkan itu dideklarasikan sebagai J di sini. Nah, di sini kita udah dapat angka yang akan kita bandingkan dengan angka yang akan kita jadikan pembandingnya. Nah, untuk while yang kedua ini, kondisinya J lebih besar sama dengan 0 dan juga array J lebih besar dari key. Ini mengartikan bahwa ketika J atau bilangan atau elemen pembanding kita itu lebih besar dari 0 dan juga lebih besar dari angka yang mau kita bandingkan, maka dia akan bergeser ke kanan. J plus 1 itu sama dengan diartikan bahwa dia tuh bergeser ke kanan gitu. Nah, disinilah proses pergeseran itu. Kemudian di sini berganti. Angka yang kita bandingkan itu akan berubah posisi ke posisi yang sesuai dengan urutannya. Nah, kurang lebih untuk kodenya seperti itu. Ini akan kita coba kita run ya. Nah, di sini bisa kita lihat angkanya sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, itu dia untuk penjelasan dari kode program insertion sort. Nah, untuk metode sorting berikutnya ada bubble sort. Bubble sort sendiri adalah proses sorting dengan kita membandingkan data awal atau data sekarang dengan data setelahnya. Nah, caranya misalkan kita menggunakan variabel i untuk mengetahui indeks dalam array, yaitu data dalam array. Misalkan data ke i akan dibandingkan dengan data ke i plus 1. Nah, jadi data akan bertukar apabila kita mendapati bahwa data sekarang lebih besar dibandingkan data i plus 1 atau data di setelahnya. Ini untuk pengurutan secara naik atau ascending. Nah, apabila kita ingin melakukannya secara descending atau pengurutan turun dari terbesar ke terkecil, kita hanya
melihat apakah data tersebut lebih kecil dibandingkan data setelahnya. Nah, apabila dia lebih kecil, berarti dia akan menukar. Proses pertukaran ini akan terjadi secara berulang-ulang, terus-menerus, hingga kita mendapati bahwa seluruh data semua sudah terurut. Nah, sedikit demonstrasi. Di sini kita melihat ada data 3 dan 2 di indeks I sama dengan 0 dan indeks I sama dengan 0 plus 1, jadi di indeks 0 dan 1, dia akan melakukan perbandingan. Dan kita dapati bahwa di indeks I, 3 itu lebih besar dibanding 2, jadi dia akan bertukar tempat. Nah, berikut, ini kita mendapati bahwa 3 itu sudah lebih kecil dibandingkan 8, jadi tidak akan bertukar di indeks 1 dan indeks 2. Berikut di indeks 2 dan indeks 3, dia akan bertukar karena kita mendapati di indeks 2 adalah lebih besar dibandingkan di indeks 3. Jadi dia akan bertukar. Dan di indeks 3 dan indeks 4, kita mendapati bahwa di indeks 3 lebih besar dibandingkan indeks 4, jadi dia akan bertukar tempat. Nah, dari bubble sort sendiri ini, apabila kita sudah mendapati iterasi pertama atau loop pertama, dia akan mengurangi size array-nya. Kenapa? Karena kita sudah mendapati bahwa 8 ini sudah pasti di tempat yang tepat. Karena kita sudah mendapati bahwa dia adalah angka terbesar di dalam array. Jadi untuk sorting selanjutnya kita hanya men-sorting aja dari array indeks 0, 1, 2, dan 3 dari yang tersisa. Jadi kita menghemat waktu. Kalau misalkan kita masih membandingkan 5 dan 8 lagi, sudah pasti dia tidak akan bertukar karena kita sudah mengetahui bahwa di indeks terakhir ini nilainya itu sudah yang paling besar atau paling kecil sesuai dengan yang kita lakukan, sesuai yang kita butuhkan, ascending atau descending. Nah, jadi kita melihat dia bertukar, 5 menetap dan ini 3 menetap. Sekarang sisa ini berdua, oke, mereka sudah tersorting dan itu demonstrasinya. Nah, untuk programnya sendiri, di sini kita mempunyai array dengan jumlah elemen 7 atau indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini kita menggunakan looping dengan iterasi I sampai dengan n-1. Atau di sini kita mendapati nilai n itu sama dengan 7. Nah, untuk kita looping biasanya kita hanya menggunakan I kurang dari n kan, supaya kita dapat menggunakan iterasi 0 sampai 6 karena dia tidak perlu sampai 7 karena di 7 kita tidak mempunyai elemen. Nah, kenapa kita menggunakan n-1 atau kita menggunakan indeks 0 sampai 5? Karena apabila kita sudah menjalankan iterasi loopingnya, iterasi sortingnya, kita hanya menggunakan sampai indeks ke-5 karena dia membandingkan dengan data setelahnya, yaitu indeks ke-6. Apabila kita sampai ke indeks ke-6 dan kita membandingkan dengan data setelahnya, kita kan nggak ada data setelahnya. Jadi, kita hanya membuang-buang waktu aja dengan kita menggunakan looping sampai ke indeks terakhir. Kita tidak perlu membandingkan indeks terakhir, karena ya tidak ada data setelahnya. Nah, untuk J itu sendiri adalah untuk proses sortingnya sendiri. Nah, dengan kita menggunakan J kurang dari N min I min 1, kita menggunakan looping sehingga kita sampai di indeks ke 7 kurang 0 kurang 1. Misalkan di indeks I sama dengan 0. Kenapa kita hanya menggunakan sampai indeks ke 5 atau hanya sampai ke indeks ke 5 ini? Karena di sini kita mendapati bahwa kalau kita mau melakukan perbandingan, dia akan mendapatkan bahwa di angka terakhir ini sudah menjadi angka terbesar apabila kita menggunakan sorting. Jadi, misalkan kita sudah sampai di I sama dengan 3 misalkan. Jadinya kita menggunakan 7 min 3 min 1 atau 7 min 4. Kita hanya sampai di J kurang dari 2, kurang dari 3 karena data-data setelahnya itu dari iterasi sebelumnya sudah pasti tersorting. Misalkan seperti yang di demonstrasi video, kita sudah mendapatkan 3 angka terbesar sehingga kita sudah memperkecil array yang harus disorting sekarang. Jadi kita hanya memerlukan sampai di 0, 1, 2, 3.
itu gunanya ini. Ini agar kita dapat memperkecil array setelah kita menjalankan iterasi pertama, kedua, dan seterusnya gitu. Sampai I-nya selesai, sampai dia sudah tidak ada angka untuk dibandingkan, yang berarti sudah selesai. Nah, apabila perbandingannya tersebut mendapatkan hasil bahwa ada yang lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan kemauan, kita akan melakukan pertukaran. Pertukaran itu sendiri dilakukan dengan kita menyimpan di variabel kosong. Jadi elemen data ke J masuk ke dalam tab, dan yang data ke J tadi itu sekarang sudah kosong. Kita memasukkan elemen array J plus 1. Nah, apabila kita sudah menaruh elemen array J plus 1 ke J, sekarang jadinya yang J plus 1 ini kosong. Kita akan menaruh data inisial tadi yang kita simpan di tab. Nah, apabila kita jalankan, kita akan mendapati bahwa dia sudah tertukar. Nah, dia sudah tertukar. Jadi, kalau kita mau sorting berdasarkan descending, berikutnya kita menjalankan dengan mengganti angka perbandingan. Kita mengganti dengan simbol lebih kecil atau lebih besar, tergantung kebutuhan kita. Dan kita dapat melihat di sini dia sudah tersorting. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di ruang praktikum.